Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita berjumpa kembali di SMP Plus Darussalam Lawang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik di rumah juga dalam keadaan yang sama. Pagi ini kita kembali di pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil. Masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, Bu Sum ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melihat pembelajaran video pagi ini. Apa saja hal penting yang harus diketahui sebelum melihat video pembelajaran hari ini? Perhatikan ya. Yang pertama, lihat, dengarkan, dan pahami video materi pembelajaran PAI dengan baik. Jika terdapat hal-hal penting, silahkan dicatat di buku tulis. Yang kedua, setelah selesai melihat dan memahami video materi pembelajaran PAI, kemudian jawablah soal yang diberikan di kolom komentar video pembelajaran PAI. Yang ketiga, sebelum memberi jawaban, di kolom komentar silakan tulis nama, kelas, baru jawabanmu. Untuk yang menjawab 10 orang pertama yang menjawab di kolom komentar dengan benar akan mendapat nilai 100. Selanjutnya, 10 orang kedua yang menjawab benar di kolom komentar akan mendapat nilai 95. Yang keenam, 10 orang ketiga akan mendapat nilai 90. Begitu seterusnya sampai nanti jumlah siswa sudah menjawab semua. Maka supaya dapat nilai yang terbaik, ayo kerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Segera kerjakan, segera buka, segera lihat. Dan pasti akan segera selesai, tidak akan bertumpuk-tumpuk dengan tugas lainnya. Yang ke-8, tetap semangat, lebih giat belajar, dan tepat waktu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sekali lagi, untuk menjawabnya silahkan tulis di kolom komentar video YouTube materi PAI. Jangan sampai keliru. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, maka kita lanjutkan untuk memulai pembelajaran. Kali ini yang kita bahas yakni bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman atau toharo. Pertemuan pertama, mari kita memahami ketentuan toharo. Kompetensi dasar dari materi kali ini 1.7 yakni menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. 2.7 menghayati perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 3.7 memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. 4.7 menyajikan cara bersuci dari hadas besar. Selanjutnya yakni tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini,
Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Tujuan yang kedua, melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dengan benar. Tujuan yang ketiga, menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang keempat, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang kelima, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Dan tujuan yang keenam, yakni mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, adakah tadi yang tahu apa itu toharo? Ya, toharo yakni berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau suci. Itu menurut bahasa. Sedang menurut istilah, toharo berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Hadas. Apa itu hadas? Secara bahasa berarti berlaku atau sedang terjadi. Namun menurut istilah adalah keadaan pada diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu wajib wudu, mandi, atau tayamum ketika akan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Sedangkan najis menurut bahasa berarti kotor, sedang menurut istilah adalah segala bentuk kotoran yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat yang menyebabkan tidak sahnya melakukan ibadah tertentu dan haram memakannya. Itu adalah pengertian dari toharo, hadas, dan najis. Sampai sini ada yang tanyakan anak-anak? Paham? Oke, kita lanjutkan. Jika sudah paham, nah ini ada soal nomor 1. Silahkan diingat-ingat. Toharo tadi berasal dari bahasa Arab yang berarti apa ya? Ya, silahkan tulis di buku tulis dulu sebelum nanti ditulis di kolom komentar video pembelajaran PAI. Sudah paham soal nomor 1? Busum ulang. Toharo berasal dari bahasa Arab yang berarti, oke, silahkan dijawab. Selanjutnya, pentingnya bersuci. Nah, kita sebagai umat Islam, umat Muslim, sangat penting bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita semua berhubungan dengan bersuci. Yang pertama pentingnya yakni bersuci merupakan syarat sah ritual ibadah. Banyak ibadah-ibadah amaliyah yang harus kita lakukan, yang salah satu syarat sahnya harus dalam kondisi suci dan bersih. Di sini ada hadis riwayat. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahus sholati tahuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Yang berarti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat itu adalah toharoh, yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Apa yang dimaksud dengan kunci sholat itu toharoh? Sholat dikatakan sah jika sudah dalam keadaan suci, sudah bersuci, baik wudhu, atau tayamum, ataupun mandi besar. Kalau sudah dalam keadaan suci melakukan sholat, maka sah sholatnya. Namun jika tidak dalam kondisi suci, walaupun sholat sampai beribu rakaat, maka tidak sah sholatnya. Yang mengharamkannya adalah takbir,
Seseorang jika sudah melaksanakan sholat saat mengucap Allahu Akbar, maka yang boleh dilakukan adalah serangkaian doa yang ada di dalam sholat. Tidak boleh melakukan hal di luar itu. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Maka setelah sholat dan berakhir Assalamualaikum warahmatullahi, maka sudah boleh melakukan yang di luar kegiatan sholat. Misal setelah sholat mau kentut, boleh. Karena sudah selesai sholatnya, maka boleh untuk berhadas kecil. Terus misal mau, saya lapar mau makan, boleh. Tapi setelah salam. Sebelum salam, setelah takbir, tidak boleh melakukan yang lain kecuali ritual kegiatan ibadah sholat, mulai takbir, membaca Al-Fatihah, doa iftitah, dan seterusnya. Bisa difahami? Nah, misal contohnya ini. Nah, seseorang yang sedang melakukan sholat dianggap sah jika sudah melakukan wudhu, karena wudhu merupakan salah satu syarat. Ibadah yang lainnya yang harus dalam kondisi suci ada sholat tadi, masuk masjid, memegang mushaf, melafazkan Al-Quran, tawaf mengelilingi Ka'bah saat haji, sa'i berlari-lari kecil saat haji, dan khutbah Jumat. Semua itu harus diawali dengan bersuci, karena salah satu syarat sahnya adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua yakni disukai oleh Allah. Begitu pentingnya toharoh? Iya, sangat penting sehingga Allah sangat menyukainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertoharo atau membersihkan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Begitu pentingnya toharo hingga sangat disukai oleh Allah. Yang ketiga, kebersihan adalah sebagian daripada iman. At-tahurus satrul iman. Kesucian itu bagian dari iman, hadis riwayat Muslim. Nah, di sini karena toharo sebagian dari iman, maka iman seseorang bisa dilihat dari kebersihannya. Jangan mengaku iman jika, mohon maaf, jorok, tidak pernah mandi, tidak mau wudhu, tidak mau bersuci, tapi mengaku beriman, maka itu berbanding terbalik. Nah, selanjutnya yakni soal nomor 2. Kalau tadi sudah difahami videonya, soal nomor 2 yakni tuliskan 3 pentingnya bersuci bagi umat Islam. Nah, karena sudah kita bahas sebelumnya, semoga masih ingat, segera tulis di kertas untuk nanti ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, tuliskan 3 pentingnya bersuci bagi umat Islam. Barusan diulas, semoga tidak lupa. Ingat, itu soal nomor 2. Yang selanjutnya kita bahas yakni alat untuk bersuci. Ada di sini air. Yang kedua ada batu atau benda padat. Yang ketiga ada debu atau tanah. Ini adalah alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Macam-macam air, ada air mutlak, yakni air suci yang dapat dipergunakan untuk bersuci serta belum berubah keadaannya. Misal air sumur, air sumber, air hujan, air laut, air embun, sungai, dan air salju. Yang kedua yaitu air musyammas, yaitu air suci tetapi makruh digunakan untuk bersuci. Misal air yang terkena panas matahari, terpapar sinar matahari yang diletakkan di bejana karena dikhawatirkan dapat mengakibatkan penyakit kulit.
Yang ketiga yakni air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak dapat dipergunakan untuk bersuci karena telah digunakan untuk bersuci sebelumnya. Yang keempat, air muntah najis, yaitu air yang terkena najis. Air ini tidak dapat dipergunakan untuk bersuci jika telah berubah salah satu sifatnya, bau, rasa, atau warnanya. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Tuliskan 3 alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Barusan Bu Sum sampaikan, semoga belum lupa. Ya, selanjutnya yakni kita bahas jenis-jenis air tadi. Yang pertama ada air mutlak, yakni air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh bila digunakan untuk bersuci, dinamakan air mutlak. Maksudnya adalah bahwa air itu selain suci juga dapat dipergunakan untuk bersuci. Ya, ini air mutlak tadi, air embun, air hujan, air salju, air perigi, air sungai, air mata air laut. Yang kedua yaitu air mustakmal dan musyammas. Apa itu? Yakni air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci atau berwudu. 1. Air yang terkena panas matahari tadi namanya air musyammas, itu tidak boleh. Yang kedua yakni air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu yang telah digunakan untuk bersuci. Air yang sudah berubah karena sebab barang yang mencampuri air dari perkara yang suci tadi. Yang ketiga yaitu air muntah najis. Air yang tercampur dengan benda najis dan jumlah air yang ada kurang dari 2 kula. Maka ini sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci najis. Ini adalah sekilas ukuran air 2 kula. Batasan air 2 kula adalah contoh yang berwarna coklat itu tinggi minimal air bisa disebut 2 kula. Dengan ukuran bagaimana? Jika panjang bak 100 cm dan lebar bak 60 cm, maka tinggi minimalnya yaitu 36 cm. Maka itu bisa disebut 2 kula. Nah, soal nomor 4. Perhatikan baik-baik. Air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh bila digunakan bersuci dinamakan. Ya, silahkan dijawab ya, macam-macam toharo. Di sini macam-macam toharo terbagi menjadi 2, yaitu toharo atau bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Jika bersuci dari hadas maka ada wudhu, mandi, dan tayamum. Jika hadas kecil cukup dengan berwudhu. Namun jika hadas besar harus mandi. Tayamum bisa untuk hadas kecil, hadas besar, tergantung situasi kondisi ada air atau tidaknya. Sedang bersuci dari najis, yakni menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian maupun tempat menurut syariat Islam, hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Selanjutnya soal nomor 5. Tuliskan 3 cara bersuci dari hadas. Apa saja? Silahkan ditulis. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you again.